ada dikumandangkan azan, maka segera berangkat ke masjid. Tidak sampai misalnya sholat hampir selesai baru berangkat, berarti ini akhlaknya kurang mulia. Gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka thalabul ilm, yaitu mengkaji kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan lalu telah dijelaskan bahwasanya akhlak-akhlak yang mulia, semua akhlak yang mulia itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara global maupun secara terperinci, minimal secara global. Yang secara global itu juga sebagai kaidah atau pokok atau dasar. Kemudian akhlak yang terperinci yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak mesti terperinci dengan serinci-rincinya, begitu Pak. Misalnya akhlak murah senyum, berwajah seri-seri, kemudian santun, lembut atau ramah, suka menolong orang lain. Nah, ini akhlak-akhlak yang menurut masyarakat baik, akhlak yang baik, dan ternyata juga Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan manusia untuk mengamalkannya. Ternyata Al-Quran dan As-Sunnah juga menjelaskan akhlak tersebut, tetapi tidak mesti menyebutkan atau menjelaskan sampai serinci-rincinya akhlak tersebut, akhlak-akhlak mulia yang dilakukan oleh masyarakat, sampai menjelaskan terperinci tentang perilaku baik manusia sampai hari kiamat secara spesifik atau secara khusus, begitu. Tidak mesti seperti itu. Misalnya kalau di masyarakat Indonesia, Pak, seseorang bertemu dengan yang lain mengatakan, mari Pak, gitu, biasanya sambil menundukkan kepala sedikit, ya, monggo, gitu, sambil senyum, monggo, gitu, atau silahkan, pinara. Nah, di sana ada gerakan tangan juga. Kadang ada juga yang tidak menggerakkan.
Nah, semuanya dinilai baik oleh masyarakat dan memang harus dicocokkan dan ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, cocok apa tidak. Ternyata cocok, semuanya termasuk kesantunan, keramahan, memuliakan orang lain. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak jelaskan harus menundukkan sedikit begini atau bagaimana gitu. Kan itu Pak ya. Jadi perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat, dianggap akhlak yang baik, nah itu haruslah ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, maka akhlak tersebut dikatakan akhlak yang mulia gitu. Tapi jika tidak sesuai, maka walaupun menurut masyarakat itu dikatakan akhlak mulia, tidak dikatakan akhlak mulia, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti sebagian orang atau sebagian masyarakat menghormati orang lain, misalnya apa ya, silahkan gitu, tapi sambil kepalanya dan punggungnya ini nunduk, nah, mendekati ruku atau sama dengan ruku, atau bahkan menghormati orang lainnya sampai sujud. Nah, ini menurut sebagian masyarakat, wah ini bagus gitu ya. Seperti di Jepang menghormati penghormatan sampai membungkuk. Kemudian sebagian masyarakat Indonesia sampai membungkuk juga, sampai ruku. Nah, ini walaupun menurut masyarakat akhlak yang baik ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan akhlak yang baik. Bahkan itu akhlak yang buruk karena wasilah atau perantara menuju kesyirikan. Jadi akhlak yang mulia itu disebutkan oleh masyarakat, disebutkan juga oleh umat-umat dahulu, disebutkan juga oleh Islam, maksudnya disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja akhlak mulia yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu sempurna gitu. Semuanya. Karena Rasulullah SAW diutus liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada akhlak mulia kurang sempurna, Al-Quran dan As-Sunnah menyempurnakan. Kalau ada akhlak mulia belum disebutkan, Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkannya gitu. Kalau sepertinya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya ada, minimal secara global atau hukum dasarnya ada di sana. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang halaman 13. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan, Majalatu husnil khuluq, cakupan-cakupan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akhlak-akhlak mulia yang kita amalkan itu diperuntukkan kepada siapa? Kita berakhlak mulia itu kepada siapa saja. Nah, pembahasannya sekarang tentang itu. Inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Walakin hadzal fahmu qasir. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalq yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Sesungguhnya banyak dari manusia memahami bahwasanya akhlak yang mulia itu hanya khusus kepada sesama makhluk, bukan kepada Allah
Sang Khalik. Nah, pemahaman ini pemahaman yang keliru. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu sebagaimana berakhlak kepada makhluk, maka akhlak mulia itu juga berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang berpendapat atau memahami akhlak mulia itu hanya kepada sama manusia, murah senyum, suka menolong, kemudian tidak mengganggu, tidak menyakiti. Memuliakan misalnya. Nah, ini pemahaman yang kurang sempurna, pemahaman yang masih salah. Tapi akhlak mulia itu mencakup akhlak mulia kepada sesama makhluk dan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia kepada Allah seperti beribadah hanya kepada Allah, mencintai Allah, tawakal hanya kepada Allah, sabar atas takdir-takdir yang pahit, berdoa hanya kepada Allah, segera melaksanakan perintah-perintahnya, segera menjauhi larangan-larangannya, membenarkan semua berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Famawdu'u husnul khuluq idzan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan wa hadhihi al-mas'alah yanbaghi an yuntabaha laha. Maka akhlak yang baik itu adalah akhlak yang baik kepada Allah dan juga akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Masalah ini adalah masalah yang harus diperhatikan. Maksudnya masalah yang harus diperhatikan tuh yaitu tadi akhlak mulia itu diperuntukkan kepada dua itu. Maksudnya kita berakhlak mulia itu kepada keduanya, kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Jangan sampai keliru, itu maksudnya. Al-awwalu husnul khuluqi fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Yang pertama adalah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khuluqi fi muamalatil khaliq yajma'u thalathata umur. Akhlak yang baik kepada Allah itu mencakup 3 perkara. Akhlak yang baik kepada Allah itu mencakup 3 perkara. Maksudnya seseorang dikatakan berakhlak mulia kepada Allah apabila dia memenuhi 3 syarat ini. 3 perkara ini harus diamalkan semua, baru dia dikatakan berakhlak mulia kepada Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah talaqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq, menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Ini yang pertama. Berita-berita dari Allah yang wajib kita benarkan itu yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam As-Sunnah. Berita tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, nikmat kubur, dan berita apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah yang sahihah, wajib bagi kita membenarkannya, meyakininya tanpa ada keraguan sama sekali. Contohnya seperti sahabat Abu Bakar misalnya. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya beliau diutus menjadi nabi dan rasul, maka Abu Bakar langsung percaya, yakin gitu, 100%. Rasulullah mengabarkan menjadi nabi, Abu Bakar percaya. Kemudian Rasulullah mengabarkan lagi kalau beliau diangkat menjadi rasul, Abu Bakar langsung percaya. Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya beliau Isra Mi'raj hanya 1 malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya 1000 km lebih padahal. Kemudian dari Masjidil Aqsa di mi'rajkan, diangkat ke atas langit ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Beliau mendapatkan perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau juga diberi hiburan-hiburan lain, melihat surga, melihat neraka gitu. Kemudian dipulangkan ke Mekah lagi. Semuanya hanya 1 malam. Padahal jarak bumi dengan langit pertama itu aja 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jarak langit kedua pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan, dan begitu seterusnya. Berarti kalau naik buraq itu Allah alam berapa ratus ribu kilometer per detik itu ya, cepat sekali. Nah, itu mukjizat yang luar biasa. Namun Abu Bakar langsung percaya, walaupun sepertinya tidak masuk akal. Kalau menurut orang-orang kafir, mereka nggak percaya. Masa bisa seperti itu? Wong dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja menempuh perjalanan berhari-hari. Nah, itulah akhlak mulia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah talaqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq, menerima hukum-hukumnya dengan segera melaksanakannya dan segera menerapkannya. Ini syarat yang kedua yang harus kita penuhi supaya kita dikatakan berakhlak mulia kepada Allah, yaitu segera mengambil hukum-hukum Allah dengan segera melaksanakannya. At-tanfidz itu segera melaksanakan, at-tatbiq itu segera menerapkan. Jadi ada perintah sholat misalnya, segera melaksanakan gitu. Ada dikumandangkan azan, maka segera berangkat ke masjid. Tidak sampai misalnya sholat hampir selesai baru berangkat. Berarti ini akhlaknya kurang mulia. Gitu ya. Kita saja kalau manggil anak misalnya sampai 10 kali tidak datang-datang itu sudah, ini anaknya agak kurang berakhlak misalnya begitu. Nah, azan itu berapa kali? Allahu Akbar, banyak sekali. 10 lebih ya, Pak. Dipanggil 10 kali, datang itu saja sudah agak terlambat. Apalagi sudah dipanggil 10 kali, anak kita panggil 10 kali, datangnya 15 menit kemudian, wah itu lebih. Kemudian larangan-larangan juga, ada larangan ini segera ditinggalkan. Itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu ketika Rasulullah memerintah mereka untuk infak, mereka segera infak. Abu Bakar infak seluruh harta, kemudian Umar infak setengah harta, Abu Talhah infak kebun kurma terbaiknya yang namanya Buraiha. Ada lagi sahabat lain infak kebun juga, kebun kurma. Perintah jihad juga begitu, langsung berangkat. Malah senang mereka
berharap mati syahid jalan Allah. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu diajak perang, waduh ada pokoknya banyak alasan supaya nggak ikut. Allah alam alasannya apa saja tidak, Allah alam saya tidak tahu ya. Misalnya saja, waduh rumahnya nggak ada yang jaga barangkali, atau alasan sakit apa. Kemudian contoh larangan minum khamr. Larangan minum khamr itu bertahap-tahap, tidak langsung sekaligus. Tapi semuanya dipatuhi langsung. Sampai tahapan yang ketiga, haram minum khamr mutlak, gitu ya. Kapan saja. Akhirnya para sahabat ya sudah tidak minum khamr lagi. Bahkan khamr-khamr yang ada di rumah-rumah mereka dibuang semua. Tidak ada yang disisakan, ditumpahkan. Jadi misalnya ada sisa berapa botol gitu, walaupun satu botol misalnya tidak ada rasa iman-iman, ya Allah tinggal satu botol, mungkin yang terakhir lah baru setelah itu tidak minum lagi, tidak ada Pak. Jadi langsung ya sudah perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini salah satu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah talaqi aqdarihi bisabri waridha. Menerima takdir-takdir Allah dengan sabar dan ridha. Karena takdir-takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, takdir-takdir yang buruk yang menurut anggapan banyak manusia seperti sakit, kemudian kekurangan harta atau kebodohan, tidak faham atau apalah. Padahal buruk itu belum tentu keburukan bagi dia gitu ya. Kadang-kadang seseorang diberi takdir buruk, justru itu kebaikan bagi dia. Diberi sakit, kekurangan harta misalnya, dia akhirnya malah lebih dekat kepada Allah misalnya begitu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka kalau diberi takdir yang buruk, kewajiban kita adalah menerimanya dengan penuh kesabaran dan penuh keridhaan. Tidak boleh seseorang itu banyak mengeluh kepada orang-orang bahwa saya ini kok kekurangan harta terus misalnya. Saya ini sudah bekerja keras, banting tulang, tapi kok masih miskin atau fakir terus, kekurangan harta terus. Atau mengatakan Allah tidak adil misalnya. Saya sudah doa terus tapi kok tidak dikabul-kabulkan. Atau diberi ujian dia nampar-nampar pipi atau banting-banting apa gitu. Merusak-rusak barang-barang yang bermanfaat. Ini menunjukkan dia tidak sabar. Hadhihi thalathatu asya' 'alaiha madaru husnil khuluq ma'allahi ta'ala. Inilah tiga perkara atau tiga syarat yang merupakan poros berputarnya akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak mulia apa saja semuanya masuk ketiga ini. Beribadah hanya kepada Allah berarti masuk kemana? Menerima hukum-hukum Allah dengan segera melaksanakannya. Kemudian ada berita-berita tentang siksa kubur, tentang Dajjal, tentang Nabi Isa misalnya, nanti turun di akhir zaman. Berarti kita mempercayainya masuk ke syarat yang pertama. Sekarang rincian dari tiga syarat tadi atau tiga perkara tadi. Yang pertama adalah talaqi akhbarihi bitasdiq, menerima berita-berita darinya dengan membenarkannya.
bihaitsu la yaqau indal insan syakkun aw taraddudun fi tasdiqi khabarillahi azza wajalla lianna khabarallahi ta'ala sadirun an ilm wa subhanahu asdaqul qailin kama qala Allah ta'ala an nafsihi wa man asdaqu minallahi haditha. Yang mana tidak terbetik atau terbesit dalam hati seseorang keraguan-raguan atau kebimbangan dalam membenarkan berita-berita dari Allah. Karena berita-berita dari Allah semuanya datang berdasarkan ilmu, dan Dia Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ucapannya paling benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya, dan siapakah yang ucapannya paling benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhadap berita-berita dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib meyakininya 100%, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada kebimbangan-kebimbangan. Tidak boleh masa sih seperti ini. Wah, ini kayaknya harus diteliti dulu misalnya tentang berita ini, kebenarannya. Wah, tidak boleh begitu, Pak. Contohnya tadi disampaikan salah satunya atau sebagiannya Abu Bakar tadi, langsung benarkan. Suatu saat lagi Rasulullah SAW mengabarkan, dahulu ada seekor serigala berkata kepada seorang penggembala kambing. Dahulu juga ada seekor sapi berkata kepada pemiliknya. Pernah juga ada seekor onta berbicara kepada seseorang. Semuanya disampaikan itu. Lalu Rasulullah memperhatikan, sebagian sahabat itu ada yang seperti ragu-ragu gitu ya. Tidak langsung meyakininya begitu. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, demi Allah, aku meyakininya, Abu Bakar dan Umar juga meyakininya, mempercayainya. Jadi memang orang itu ragu-ragu itu kadang-kadang bisa dibaca, Pak, atau bisa dilihat dari gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya. Bisa dilihat dari wajahnya, tatapan matanya. Orang ini sedang marah, orang ini sedang sedih, banyak pikiran, orang ini misalnya tidak paham yang disampaikan, atau orang ini nggak yakin, ragu-ragu misalnya. Nah, itu bisa terlihat dari bahasa tubuhnya, terutama psikolog yang paling lebih paham, lebih cepat paham. Maka Rasulullah langsung memberitahu, meyakinkan, demi Allah saya meyakininya, Abu Bakar dan Umar juga meyakininya. Abu Bakar dan Umar saat itu tidak ada di situ, sedang di luar. Tapi Rasulullah mengabarkan Abu Bakar dan Umar juga meyakini gitu. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, keimanannya yang luar biasa, kedudukan mereka yang tinggi dan keimanan yang luar biasa. Rasulullah mengabarkan apa saja, Abu Bakar dan Umar itu langsung percaya. Dan Allah mengabarkan sesuatu atau mengabarkan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Sebagaimana kita ketahui, Allah memiliki nama Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Al-Khabir itu artinya juga maha mengetahui segalanya, sama. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui segala sesuatu yang
secara global dan terperinci itu ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, semuanya itu berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin salah. Semuanya pasti benar. Allah juga memiliki nama Al-Haq yang artinya maha benar. Jadi semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah kebenaran, karena Allah tidak mungkin berbohong. Waman asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih jujur atau benar ucapannya daripada Allah? Ya tidak ada gitu ya. Ini namanya istifham litakrir, kata tanya untuk menetapkan. Kata tanya tapi untuk menetapkan. Karena kata tanya itu macam-macam. Kata tanya memang untuk bertanya karena tidak tahu. Siapa yang paling jujur perkataannya daripada Allah? Ini jawabannya bertanya tapi sekaligus menetapkan gitu. Ya hanya Allah saja. Kemudian para rasulnya. Maka tidak boleh kita ragu-ragu terhadap berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berikutnya, walazimu tasdiqi akhbarillahi ayyakuna al-insanu wathiqan biha mudafi'an anha mujahidan biha bihaitsu la yudkhiluhu syakkun aw tashkikun fi akhbarillahi azza wajal wa akhbari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari membenarkan berita-berita dari Allah adalah seseorang itu meyakininya 100%. Yang kedua membelanya, yang ketiga memperjuangkannya. Tidak ada keraguan sama sekali atau meragukan berita-berita Allah dan berita-berita Rasulnya. Jadi kalau seseorang itu membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya, itu ada konsekuensinya, Pak. Konsekuensi yang pertama, dia meyakini 100%, tidak ada keraguan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah membelanya. Yang ketiga memperjuangkannya, begitu. Contohnya Abu Bakar misalnya. Abu Bakar percaya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul benar. Maka Abu Bakar juga membela Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah gitu. Rasulullah diusir, Abu Bakar membela. Rasulullah hijrah ke Madinah dan mau dibunuh, Abu Bakar berusaha betul-betul menyertai gitu, masalah. Ya hendaknya kita juga seperti itu. Misalnya berita dari Allah dan Rasulnya apa? Misalnya melihara jenggot ya, membiarkan jenggot. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan ahfus syawarib wa'aful liha, biarkanlah ahfus syawarib, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khaliful musyrikin ahfus syawarib wa wafirul liha, selisihilah orang musyrik, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot.
Nah, ini diperintahkan dan hukumnya wajib. Nah, kita meyakininya gitu Pak ya. Nah, bagi yang memiliki jenggot maka diperintahkan untuk membiarkannya. Kalau yang tidak punya jenggot tidak masalah, tidak diperintahkan untuk memaksa memiliki jenggot. Perintahnya bukan perintah milikilah jenggot, bukan. Peliharalah atau biarkanlah. Maka setelah meyakini hadis itu sahih, benar perintah Nabi, kita harus mengamalkannya, begitu Pak. Bukan hanya meyakini saja. Nah, sebagian orang itu, saya memang percaya itu hadis Nabi, perintah Nabi, tapi kalau saya berjenggot nanti orang-orang pada musuhi saya. Misalnya, saya nanti dikatakan teroris, saya dikucilkan bahkan diusir dari desa saya ini, bagaimana? Wah, banyak pertimbangan. Wah, ini berarti belum melaksanakan konsekuensi dari pembenarannya tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, masalah jenggot ini cukup panjang ya Mbak. Kalau singkatnya sih begini, bagi yang sudah punya jenggot memang jangan dipotong, dilarang, haram hukumnya, kecuali kalau memang jenggot itu tumbuh lebat yang tidak wajar, misalnya sampai ke pusar gitu, nah itu boleh dipotong karena memang tidak biasa gitu. Sampai pusar atau misalnya di bawah pusar, nah itu dipotong tidak apa, tapi dipotongnya juga sewajarnya, misalnya sedada begini misalnya, bukan dipotong sampai ke atas, tidak. Bukan berarti juga dipotong segini, tidak, ya di bawahnya lagi. Nah, ini menurut sebagian ulama boleh, karena memang tidak wajar panjang sampai ke bawah misalnya, ya itu masa mau dibiarkan gitu, potong. Adapun memotong jenggot yang di bawahnya segenggam, nah segini, bukan segini Pak ya, tapi segenggam itu di bawah sini. Nah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang di bawah jenggot, di bawah segenggam. Kalau menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambaliyah boleh, tapi yang di bawah segenggam tadi, mereka beralasan dengan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika haji atau umrah itu yang dipotong bukan hanya rambut kepala, tapi juga jenggotnya di bawah ini, tapi hanya di waktu haji dan umrah saja. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh yang membolehkan tadi, yang di bawah segenggam. Tapi ulama yang lain yang tidak membolehkan menyanggah dalil tersebut atau hujah mereka, bahwasanya boleh motong di bawah ini di setiap saat itu tidak benar. Buktinya Ibnu Umar itu hanya di waktu haji dan umrah saja. Buktinya selain waktu haji dan umrah, Ibnu Umar tidak pernah memotong gitu. Lagi pula Ibnu Umar itu juga seorang perawi hadis. Beliau meriwayatkan hadis juga tentang perintah membiarkan jenggot itu dalilnya sangat banyak sekali Pak. Walaupun redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Ada 5 atau berapa itu. Berarti yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan adalah yang hadis Nabi, yang perintah. Sedangkan perbuatan Ibnu Umar tidak boleh dijadikan dalil. Dan memang Ibnu Umar juga berhujjah dengan ayat muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Orang-orang yang
memendekkan rambut kepala mereka ketika haji dan umrah. Ibnu Umar beranggapan itu yang dipotong bukan hanya rambut kepala saja, tapi juga di bawah ini boleh. Maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh motongnya tadi, walaupun di bawahnya ini, kecuali memang jenggotnya tumbuh yang sangat tidak wajar itu. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi Pak ya, ini hanya nomor 1 ini saja. Wa idza takhallaqa al-'abdu bihadzal khuluqi amkanahu ay yadfa'a kulla syubhatin yuwarriduha al-mughriduna 'ala akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sawa'an kanu minal muslimin alladzina ibtada'u fi dinillahi ma laysa minhu am kanu min ghairil muslimin alladzina yulquna syubah fi qulubil muslimin. Nah, sampai situ. Apabila seorang hamba berakhlak dengan akhlak mulia ini, maka dia mampu menolak segala syubhat yang disisipkan di dalam kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki misi menyesatkan, apakah mereka itu dari kalangan muslim sendiri yang berbuat bid'ah dalam agama, atau mereka orang-orang yang non-muslim yang sengaja memberikan syubhat ke dalam hati-hati kaum muslimin. Jadi dengan berakhlak mulia tadi Pak, yaitu membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali, itu membuat kita mampu untuk membantah segala syubhat. Syubhat itu artinya pemahaman yang rancu, samar-samar, tidak jelas. Tetapi sepertinya meyakinkan gitu. Terutama bagi orang awam itu sepertinya meyakinkan, padahal menyesatkan. Contoh syubhat misalnya, nah, sebagian orang mengatakan kita ini minta berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, ini tidak apa-apa karena mereka orang yang soleh, orang dekat dengan Allah, mereka mampu mengabulkan misalnya. Nah, bagi orang yang percaya dengan ayat Al-Quran, mereka mudah sekali membantah. Allah sudah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum. Kalau kamu berdoa pada mereka, mereka enggak akan mendengar, tidak mendengar doa kalian. Kalau mereka mendengar, mereka tidak akan bisa menjawabnya, mengabulkannya. Jadi mendengar saja mereka tidak bisa, apalagi mengabulkan doa. Begitu. Terbantah, sudah selesai. Orang yang sudah mati urusannya sendiri, mereka sibuk ngurusi diri sendiri, mikir diri mereka sendiri mereka itu. Contoh syubhat lainnya, misalnya sebagian orang mengatakan mengamalkan salawat-salawat yang diadakan misalnya, atau zikir-zikir misalnya hu misalnya saja. Nah, mereka pakai dalil juga. Allah merintahkan kita untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata mereka. Wahai orang yang beriman, banyaklah berzikir sebanyak-banyaknya. Oh, ini banyak berzikir. Maka bagi yang percaya dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ya masih ada dalil lainnya. Itu dalil umum ya. Ada dalil khusus. Di antaranya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam perkara agama kami
maka dia tertolak. Nah, amalan-amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi, berarti tertolak. Selesai sudah, begitu aja. Kemudian misalnya syubhat semua agama sama, ya, sama-sama baiknya. Jangan saling menyalahkan misalnya. Allah sudah membantah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Orang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Selesai terbantahkan. Berarti yang benar hanyalah Islam. Misalnya ada syubhat lagi, jangan merasa benar sendiri misalnya. Yang tahu kebenaran hanya Allah misalnya. Ini perkataan yang sangat rancu, ini syubhat sekali nih Pak. Oh ya betul ya, soalnya kan begitu. Hanya Allah yang tahu kebenaran. Ini maksudnya gimana begitu? Ini masih keliru begitu. Yang tahu kebenaran bukan hanyalah Allah. Yang tahu kebenaran itu juga Rasulullah, kemudian para ulama. Jangan saling menyalahkan. Yang benar, yang salah, yang sesat dan enggak, hanya Allah yang tahu. Ya nanti dilihat di akhiratnya bagaimana. Ini keliru seperti itu ya. Allah tahu kebenaran, Rasulullah diberitahu, Allah juga menyampaikan wahyu Al-Quran, berisikan kebenaran, menjelaskan. Ya. Jadi meyakini yang benar mana, yang salah mana, ya itu benar, asalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadi kalau merasa benar, ya tidak masalah, asalkan sesuai tadi. Demikian kajiannya. Jazakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.